Halo teman-teman, kenalin nih, kita dari kelompok 3 yang akan mengedukasikan pada teman-teman semua tentang pernikahan dini. Jangan lupa dengerin ya podcast dari kelompok kami. Sebelum kita jelasin lebih lanjut tentang pernikahan dini, aku mau jelasin dulu apa itu pernikahan. Jadi, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus tentang pernikahan, baik dalam agama Islam maupun agama lain, yaitu banyaknya kasus pernikahan dini. Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kaula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Selanjutnya, aku akan ngejelasin lebih detail apa itu sih pernikahan dini. Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita, jika belum cukup umur 17 tahun, jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian, fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang dasar hukum perkawinan. Jadi di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan atau perkawinan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan menurut hukum Islam, pernikahan dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Terus bagi teman-teman yang masih di bawah 17 tahun, sebaiknya lebih fokus sama pendidikan dan sebaiknya jangan pernah berpikir untuk melakukan pernikahan dini. Nah, teman-teman, banyak banget nih hal yang menjadi penyebab maraknya pernikahan dini. Nah, penyebab-penyebab itu diantaranya yang pertama ada faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Yang kedua, faktor orang tua. Nah, pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh, bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan akan berakibat negatif. Faktor yang ketiga adalah adanya kecelakaan atau married by accident atau MBA. Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Nah, faktor yang keempat adalah untuk melanggengkan hubungan di antara keduanya. Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Yang kelima adalah karena tradisi keluarga. Kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah. Yang penting sudah mumayyiz dan berakal sehat, sehingga sudah selayaknya untuk dinikahkan. Faktor yang terakhir adalah karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.
Adanya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun dan terkadang dianggap menyepelekan atau menghina. Maka dari itu, orang tua menikahkan putrinya dalam usia dini. Jadi gini teman-teman, dari data yang sudah kami peroleh, berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak atau Puskapa bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.229.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini. Buat teman-teman yang belum tahu, banyak banget nih dampak yang timbul dari adanya pernikahan dini. Salah satunya yaitu dampak pernikahan dini bagi pelakunya. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi maupun biologis remaja, yaitu A. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini, yaitu remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Terus kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Selanjutnya, interaksi dengan lingkungan teman sebaya yang berkurang. Bagaimana status baik sebagai suami atau istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, mengakibatkan dalam berhubungan dengan teman sebaya dikarenakan mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan, atau status ekonomi keluarga menjadi rendah karena pendidikan yang minim. Selanjutnya ada dampak bagi si anak. Lahir dengan berat rendah sebagai penyebab utama tingginya kematian ibu dan bayi. Cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian. Selanjutnya ada dampak keluarga yang dibina. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, relasi atau menjalin hubungan kembali yang buruk dengan keluarga. Nah, untuk mencegah pernikahan dini, upaya yang dapat dilakukan dengan cara A. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. B. Mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas. C. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. D. Menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian intensif pada anak dan keluarganya. E. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini.